Adapun ruang lingkup materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kelompok hari ini, yang pertama pengertian tren teknologi dan media dalam pendidikan. Yang kedua, tren TIK dalam perkembangan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan TIK untuk dunia pendidikan. Yang keempat, transisi ruang kelas dari tradisional ke digital. Dan yang kelima, tren pemanfaatan teknologi dan media dalam pembelajaran. Nah, materi-materi ini akan kami paparkan secara bergiliran dan bergantian. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kami, Ibu Rosmi Dalangkah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator. Saya awali dengan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi presentasi kelompok kami, yaitu pengertian tren. Tren adalah segala sesuatu yang saat ini sedang dibicarakan, diperhatikan, dikenalkan atau dimanfaatkan oleh banyak masyarakat pada saat tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tren teknologi dalam media pendidikan. Segala sesuatu yang menjadi topik terhangat pusat perhatian, pengenalan atau pemanfaatan berbagai fitur, teknologi dan media untuk kepentingan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana tren TIK dalam perkembangan pendidikan? Sejak awal tahun 1980-an, sebagian pendidik, peneliti, dan pemikir telah mengambil tantangan untuk menggunakan TIK dalam beberapa aspek kehidupan termasuk pendidikan. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, khususnya Indonesia, seakan memaksa pendidikan di Indonesia untuk menerapkan berbagai kecanggihan teknologi dalam proses pembelajaran, lebih awal dan perkiraan. Dalam perkembangannya, penggunaan TIK dalam pembelajaran tidak dapat lagi ditawar-tawar dan sudah menjadi keharusan bagi setiap pendidik untuk menguasai dan menerapkan penggunaan TIK dalam dunia pendidikan. Fungsi TIK dalam pendidikan sudah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Berbagai aplikasi TIK saat ini sudah tersedia dan siap untuk menanti, untuk digunakan secara optimal untuk kepentingan pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ibu Iroki. Yang pertama, saya awali dengan mengucapkan panganjali Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan materi kelompok kami. Saya akan melanjutkan materi yaitu yang selanjutnya adalah pemanfaatan TIK untuk dunia pendidikan. Secara umum, penginteraksian secara penuh TIK ke dalam pendidikan masih sangat terbatas karena berbagai kecanggihan teknologi yang sudah tersedia belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pendidik. Dibutuhkan keterampilan atau kecakapan dalam penguasaan TIK serta kemauan yang besar dari pendidik untuk berubah dan keluar dari zona nyaman. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu contoh pemanfaatan TIK untuk dunia pendidikan. Yang pertama, pembelajaran dan penilaian berbasis komputer seperti ujian berbasis komputer seperti UMBK kelas 12 dan untuk ujian akhir semester dengan menggunakan Google Form. Yang kedua, berbagi hasil nilai penelitian seperti apabila kita melaksanakan penelitian kita publik di salah satu jurnal yang seperti yang kita laksanakan pada tugas kita salah satu dosen kita. Yang ketiga yaitu konsultasi dengan pakar melalui internet seperti layanan online yang di media seperti kesehatan kita laksanakan dengan menggunakan Halodoc. Kemudian yang keempat yaitu perpustakaan online. Sudah banyak yang kita diterapkan di sekolah-sekolah zaman sekarang seperti di SMA atau di SMK.
Kemudian yang kelima yaitu tentang diskusi online. Kita itu diskusi online seperti yang kita laksanakan sekarang dengan menggunakan Zoom meeting. Yang keenam yaitu komunitas belajar online. Yang kita laksanakan seperti yang dilaksanakan yang pertama yaitu ruang guru, kemudian Wilper School. Kemudian yang ketujuh pelatihan online. Pelatihan online yang kita laksanakan seperti webinar secara online. Kemudian yang kedelapan adalah e-learning, yaitu pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan secara online seperti kita membuat video pembelajaran kepada siswa dan lainnya. Kemudian yang kesembilan adalah pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK dan lainnya seperti LCD, pembuatan PPT, dan video pembelajaran. Demikianlah presentasi materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ibu Asari. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya, yaitu transisi ruang kelas dari tradisional ke digital. Pemanfaatan teknologi dan media dalam pendidikan menyebabkan terjadinya transisi dari lingkungan ruang kelas tradisional ke ruang kelas digital yang sangat bervariasi antara guru satu dengan lainnya dan juga antara sekolah dengan sekolah lainnya. Mark Pretsky pada tahun 2006 menjelaskan bahwa transisi ini melalui proses 4 tahap adopsi dan adaptasi teknologi. Yang pertama, mencoba-coba. Mencoba-coba menambahkan perangkat teknologi ke beberapa ruang kelas saja atau perpustakaan. Yang kedua, melakukan hal-hal lama dengan cara-cara lama. Dilakukan dengan cara guru menampilkan ceramah dalam bentuk PowerPoint ketimbang menggunakan transparan OHP. Yang ketiga, melakukan hal-hal lama dengan cara-cara baru. Misalnya, menggunakan model 3D daripada menggambar di papan tulis. Siswa menggunakan pengolah kata daripada buku catatan untuk membuat cerpen. Yang keempat, melakukan hal-hal baru dengan cara-cara baru. Menggunakan kekuatan teknologi dan media, tetapi mengharuskan menyiapkan para siswa dengan konten yang berorientasi masa depan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Itulah tadi presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan lanjutkan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tren pemanfaatan teknologi dan media dalam pembelajaran. Pada tugas kelompok kami mengangkat 10 tren pemanfaatan teknologi dan media dalam pembelajaran di kondisi saat ini. Sebenarnya mungkin banyak sekali tren terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Tapi pada kesempatan kali ini kami fokus mengangkat 10 jenis tren yang ada yang berkembang di masyarakat saat ini. Ke-10 tren teknologi tersebut, yang pertama adalah guru digital, yang kedua siswa digital, yang ketiga pembelajaran online, yang keempat teknologi menghubungkan antara sekolah dan rumah, yang kelima teknologi untuk penyetaraan atau inklusi. Kemudian tren yang keenam adalah ruang kelas global. Yang ketujuh, perangkat teknologi dan media yang terus berkembang. Yang kedelapan, buku digital atau e-book. Yang kesembilan, social media learning. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah gamification. Nah, dari 10 tren teknologi yang ada, yang sudah saya sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tren yang pertama dan tren yang kedua. Untuk tren yang pertama adalah guru digital. Yang perlu kita pahami bersama bahwa guru digital itu merupakan guru yang cakap
dan kompeten dalam penggunaan alat-alat digital untuk proses pembelajaran. Alat-alat digital sangat bermanfaat dalam memperluas dan meningkatkan kemampuan guru dalam memenuhi sejumlah peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Perangkat ini memungkinkan guru digital untuk menjadi 3 hal. Yang pertama, merencanakan dan menyediakan pengajaran yang lebih interaktif. Yang kedua, memanfaatkan berbagai alat-alat digital untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Dan yang ketiga, mendorong pendidik untuk aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dalam berbagai komunitas belajar digital. Jadi, dalam hal ini guru digital sangat dibantu oleh alat-alat digital yang ada dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian melakukan penilaian hasil belajar, dan yang ketiga untuk berkomunikasi dengan berbagai komunitas-komunitas belajar secara online di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya tren yang kedua adalah siswa digital. Kehadiran digitalisasi dalam dunia pendidikan dewasa ini menciptakan salah satu tren yang sangat positif terhadap peserta didik yang diistilahkan dengan siswa digital. Siswa digital adalah siswa yang mampu memanfaatkan berbagai digitalisasi dalam proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas, yang memiliki kemampuan untuk melampaui dinding ruang kelas dan melampaui kemampuan pembelajar yang ada saat ini. Alat-alat digital yang tersedia saat ini dapat menciptakan siswa digital yang pertama, terampil dan interaktif dalam menggunakan perangkat digital. Yang kedua, berinteraksi dengan orang lain tanpa batas. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas. Yang keempat, memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Dan yang kelima, memiliki kemampuan multitasking, yaitu kemampuan dalam melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Sehingga dengan kehadiran alat-alat digital dalam kehidupan masyarakat saat ini, terutama dalam dunia pendidikan, mampu menciptakan yang namanya siswa digital. Dengan kehadiran alat-alat digital tersebut, siswa lebih terampil dan interaktif menggunakan alat-alat teknologi, kemudian mampu berinteraksi dengan orang lain dari manapun, mampu meningkatkan pengetahuan siswa yang lebih luas, selalu beradaptasi dengan teknologi baru. Bahkan saat ini terkadang siswa kita lebih cenderung cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi daripada gurunya sendiri. Dan yang terakhir, siswa digital mampu melakukan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, untuk selanjutnya tren yang ketiga sampai tren yang keenam akan dijelaskan oleh teman kami, Ibu Harmite. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan mencoba melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman kami sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai pembelajaran online. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran pada saat masa-masa sekarang ini dan masa yang akan datang itu bagi pelajar akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan pendidikan jarak jauh melalui pembelajaran online ini. Nah, dengan demikian pembelajaran bisa dilakukan tanpa mengenal dengan adanya jarak. Meskipun jarak pembelajaran yang dilakukan ini terhitung jauh, tapi kita sebagai pelajar tetap bisa melaksanakan yang namanya pembelajaran melalui dengan pembelajaran online ini. Melalui pembelajaran online dapat membantu menjembatani kesenjangan suatu jarak ataupun kemiskinan dan penawaran kursus, pelatihan,
terbatas di setiap lembaga pendidikan. Bukan cuma pembelajaran melalui proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah, tapi pembelajaran di sini dalam artian kita juga bisa mengikuti semacam kursus, diklat melalui pembelajaran online ini. Jadi kita tidak usah mengkhawatirkan kita akan terlambat melaksanakan atau menjalani suatu pembelajaran hanya karena dibatasi oleh suatu jarak. Dengan demikian, pembelajaran online ini kita hadirkan untuk menjembatani atau memfasilitasi suatu pelajar dalam mengikuti suatu pembelajaran. Nah, tren yang berikutnya adalah teknologi menghubungkan antara sekolah dan rumah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehadiran teknologi dalam rumah tangga menjadikan guru memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa. Karena dengan adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak yang ada di rumah, dalam artian di sini adalah orang tua siswa, sangat memungkinkan untuk memperpanjang periode waktu belajar dan bimbingan. Nah, di sini sedikit menjelaskan keuntungan adanya teknologi ini yang bisa menjembatani dalam membangun komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa di rumah. Dengan begitu di sini para guru akan lebih mudah memberikan bimbingan kepada siswa yang berada di rumah. Kemudian lebih mudah mengontrol bagian mana atau siswa yang mengalami kebingungan bisa melakukan bimbingan atau secara langsung berkomunikasi dengan para guru untuk menanyakan segala kesulitan yang dihadapi dalam suatu proses pembelajaran. Nah, di sini teknologi memungkinkan guru juga untuk mengirimkan PR atau tugas melalui jaringan-jaringan ke seluruh rumah atau orang tua siswa. Nah, dengan demikian guru juga bisa lebih mudah dalam menyampaikan berbagai permasalahan ataupun perkembangan hasil belajar yang dialami oleh para siswa atau peserta didik. Jadi, keuntungan bagi guru dalam pengembangan teknologi yang pada saat sekarang ini lebih memberikan kemudahan dalam membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa yang ada di rumah, baik dalam mengadakan bimbingan ataupun pemberian tugas, ataupun para guru dapat berkomunikasi, memberikan informasi ataupun perkembangan siswa pada saat di sekolah agar orang tua di rumah dapat mengetahui perkembangan anaknya pada saat di sekolah. Di samping itu, guru juga dapat mengetahui segala kegiatan ataupun perkembangan atau bahkan kesulitan yang dihadapi oleh siswa ketika di rumah melalui komunikasi dengan orang tua siswa tersebut. Baik, tren yang berikutnya adalah ruang kelas global. Nah, dengan kecanggihan teknologi pada saat sekarang ini mampu mewujudkan sebuah kelas global yang melibatkan penduduk dari seluruh dunia. Jadi, dengan mengikuti kelas global ini bisa memberikan suatu pembelajaran atau membentuk suatu kelas di mana peserta didiknya ini dapat dari berbagai wilayah yang ada di negara kita ini, ataupun bisa diikuti oleh peserta didik yang ada di
negara lain. Siswa sekarang belajar dari berbagai macam atau sumber daya, mulai dari buku cetak hingga konferensi video yang dilakukan secara langsung dengan orang-orang yang secara geografis terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Para guru biasanya menggunakan sumber daya seperti Apple Global Network yang memiliki lebih dari 18.000 kelas dari sekitar 200 negara yang turut serta dalam kegiatan belajar lintas budaya ini. Nah, dengan adanya ruang kelas global ini, para peserta didik yang ingin melakukan suatu pembelajaran baik dalam satu negara tertentu ataupun yang ada di negara luar sana dapat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan tanpa harus memperhatikan jarak di mana dia berada. Jadi para peserta didik bisa dikatakan dapat menerima suatu pembelajaran atau melakukan suatu proses pembelajaran kapanpun dan dimanapun dia berada tanpa mengkhawatirkan jarak di mana dia berada. Nah, tren yang berikutnya adalah ruang kelas global. Nah, dengan kecanggihan teknologi pada saat sekarang ini mampu mewujudkan sebuah kelas global yang melibatkan penduduk dari seluruh dunia. Siswa sekarang belajar dari berbagai macam sumber daya, mulai dari buku cetak hingga konferensi video yang dilakukan secara langsung dengan orang-orang yang bisa dikatakan secara geografis terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Para guru menggunakan sumber daya seperti Apple Global Network yang memiliki lebih dari 18.000 kelas dari sekitar 200 negara yang turut serta dalam kegiatan belajar lintas budaya ini. Nah, di sini dengan adanya ruang kelas global melalui teknologi yang semakin canggih saat sekarang ini dapat memberikan fasilitas kepada para peserta didik untuk mengikuti suatu pembelajaran dengan menggunakan ruang kelas global ini. Nah, di sini keuntungan bagi peserta didik masuk pada ruang kelas global tersebut bisa dilakukan tanpa harus berada pada suatu tempat tertentu, karena dari segi tempat ataupun wilayah itu tidak dibatasi atau tidak diberi batasan tertentu, apakah dia berada di Indonesia ataupun berada di negara lain. Nah, di sini ruang kelas global ini bisa diikuti oleh banyaknya negara yang ada di bumi ini. Dengan demikian, para peserta didik dalam suatu ruang kelas global ini memungkinkan terdiri dari peserta didik dari berbagai negara yang ada di bumi ini. Dengan demikian, bisa dikata para peserta didik ini dapat saling berbagi atau saling mengenal satu sama lain, mulai dari pribadi masing-masing peserta didik ataupun budaya-budaya yang ada di negara mereka masing-masing bisa diperkenalkan pada ruang kelas global ini. Nah, dengan demikian
para peserta didik dapat melakukan pembelajaran kapanpun dan dimanapun tanpa harus berpikir jarak di mana dia berada dan dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi dengan adanya ruang kelas global ini, para peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dengan saling berbagi atau saling memperoleh ilmu dengan sesama peserta didik yang ada pada ruang kelas tersebut. Demikian yang sempat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Bapak Ika Putra Utama. Dengan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Swastiastu, terima kasih. Saya akan melanjutkan persentase selanjutnya, yaitu tentang bagaimana perangkat teknologi dan media yang terus berkembang, bahwa perkembangan globalisasi yang sangat pesat saat ini sangat dirasakan pengaruhnya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai platform dari perangkat teknologi yang terus berkembang serta munculnya berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung dan mempermudah proses pembelajaran menjadi sebuah tren yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, para pendidik saat ini dibutuhkan kesiapan dari guru baik secara fisik maupun secara mental untuk terus beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Jadi untuk slide selanjutnya, tentang buku digital atau sering disebut dengan bahasa kerennya e-book. Buku digital atau e-book adalah sebuah format buku yang dapat diakses menggunakan software pengolah kata, menggunakan media komputer, tabloid, ataupun handphone. Buku digital pada umumnya sama halnya dengan buku tradisional, baik dari segi ukuran dan isi. Kehadiran buku digital sangat membantu guru maupun siswa untuk mencari materi-materi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran karena dapat diakses dengan mudah menggunakan perangkat handphone yang didukung oleh akses jaringan yang memadai sehingga pembelajaran dapat dialami oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, tentang social media learning. Social media learning merupakan inovasi model pembelajaran yang memanfaatkan media-media sosial yang ada sebagai solusi pembelajaran daring di samping pembelajaran konvensional yang ada pada saat ini. Social media learning sangat terasa manfaatnya ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia beberapa saat yang lalu yang memaksa pembelajaran tatap muka di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran rumah secara daring. Di tengah munculnya berbagai problematika pembelajaran rumah, social media learning sebagai WhatsApp, Facebook, atau yang lainnya menjadi solusi atau untuk peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara online full menggunakan Zoom atau Classroom. Jadi untuk selanjutnya kami lanjutkan slide selanjutnya yaitu tentang gamification.
di mana gamification adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan untuk memotivasi para mahasiswa dalam proses pembelajaran. Saat ini penerapan gamification masih terbatas dilakukan oleh perguruan tinggi yang memang masih berlabel atau bergerak di bidang pendidikan teknologi. Namun, dalam perkembangan teknologi di masa depan, tidak menutup kemungkinan pendekatan gamification dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan, mengingat siswa saat ini sudah kecanduan berbagai macam program game yang sangat mudah untuk didapatkan secara gratis. Demikian, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan dalam materi hari ini memiliki manfaat yang besar untuk kita semua, terutama terhadap dunia pendidikan khususnya di Indonesia.